Jangan lupa subscribe, agar Anda tidak ketinggalan dari kisah-kisah terbaru yang ada di Tanah Pasundan. Lain mungkin nu kamari lain mungkab nu baheula rek ngaguar ketinggalkan rukun. Lambang sebuah negara merupakan gambaran dari identitas jati diri suatu bangsa. Begitu pula makna lambang negara tersebut merupakan gambaran dari sejarah di suatu negara. Sama halnya dengan negara Indonesia, yang memiliki lambang negaranya dengan simbol burung Garuda. Adapun dipakainya simbol burung Garuda tersebut, semua itu tak luput dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, di mana awal pertama kalinya bahwa lambang negara Indonesia dengan simbol burung Garuda dicetuskan oleh salah satu pendiri bangsa, yakni Sultan Hamid II, dan disetujui oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno pada tahun 1949 di zaman kemerdekaan. Akan tetapi jika kita telusuri lebih jauh, ternyata lambang burung Garuda tersebut telah digunakan sebelumnya oleh salah satu kerajaan besar yang ada di Nusantara, yaitu oleh Kerajaan Samudra Pasai, yakni kerajaan Islam pertama di Nusantara pada abad ke-13 Masehi, atau di zaman sejarah, di mana pada waktu itu lambang burung Garuda masih berupa rangkaian dari tulisan yang berbahasa Arab. Adapun sang pencetus penggunaan lambang burung Garuda di Kerajaan Samudra Pasai tersebut, yakni oleh Syekh Zainal Abidin. Beliau merupakan penasehat utama di Kerajaan Samudra Pasai. Jadi burung Garuda pada zaman dahulu sangat dihargai dan diagungkan di Nusantara. Begitupun burung Garuda sangat dihargai pula oleh penduduk Sunda pada zaman dahulu. Adapun sebutannya yakni cium helang, karena menurut ajaran Sunda Kaelingan, bahwa burung Garuda merupakan perwujudan dari raja pertama yang ada di Tanah Pasundan, yakni dari Kerajaan Salaka Nagara Parahyangan. Berdirinya pada abad 350 tahun sebelum Masehi sampai dengan 1 Masehi, atau di masa zaman prasejarah, di mana pusat pemerintahannya pada waktu itu yakni di kawasan Gunung Salak Bogor sampai dengan kawasan Gunung Halimun Lebak Banten. Adapun raja pertama dari Kerajaan Salaka Nagara tersebut, yakni bernama Hyang Kersana Tunggal, atau dengan sebutan Hyang Kersa, yang bergelar Dewa Nagara, yang artinya pemimpin negara. Begitu pula beliau merupakan salah satu titisan dari Kinara, atau burung yang berkepala manusia. Adapun bukti bahwa beliau merupakan burung berkepala manusia, hal yang menguatkan bukti tersebut, banyak ditemukannya relief-relief candi yang menggambarkan burung berkepala manusia.
Antara lain dapat ditemukan di relief Candi Borobudur, relief Candi Prambanan, relief Candi Sukun. Bahkan relief itu pun ada pula yang berada di luar Nusantara. Antara lain relief burung berkepala manusia yang ada di Thailand, di Filipina, di Burma, dan di negara-negara di sekitar Asia Tenggara. Adapun kenapa relief itu jauh di luar Indonesia? Karena pada saat itu kepemimpinan Kerajaan Salakanagara sangatlah luas kekuasaannya. Hampir mencakup seluruh kawasan Asia Tenggara jika dilihat pada saat ini. Jadi jikalau kita menelusuri sejarah yang lebih jauh, maka tak heran andai lambang dari negara Indonesia yaitu burung Garuda. Karena hal itu telah tercatat dari bagian sejarah Nusantara, dan juga merupakan bagian dari sejarah di tanah Pasundan.